Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Tanpa terasa kita sudah hampir menyelesaikan puasa hari kelima. Semoga puasa kita tetap terjaga dan semoga amalan ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah yang lain bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan, kita akan sekedar ngabuburit online ya. Jadi ini bukan ngaji, perlu dicatat karena kita tidak pakai kitab. Itu artinya kita tidak ngaji, tetapi kita bisa sharing, kita bersama-sama untuk membahas. Tetapi obrolan kita pada sore hari ini saya diberikan tema tentang marhaban ya Ramadan. Di setiap penyambutan bulan Ramadan banyak kita jumpai, baik oleh diri kita, teman-teman kita maupun siapapun, bersuka cita, bersenang ria, kemudian mengucapkan selamat. Dan ucapan selamat itu sangat syarat dipenuhi dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Mari kita tengok sebentar terkait dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Marhaban ini adalah dari rohbah yang artinya adalah melapangkan, meluaskan sehingga diharapkan dengan datangnya tamu agung dan mulia yaitu berupa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah tamu yang datang sedangkan kita ini adalah pemilik rumahnya. Maka sangat seyogyanya sekali bagi tuan rumah untuk menyediakan tempat yang lapang, tempat yang luas agar tamu Ramadan ini bisa memberikan berkah kepada kita semuanya. Tetapi di sisi lain, rohbah itu juga dimaknai sebagai tempat persinggahan. Ketika orang menjalankan perjalanan jauh, kemudian dia singgah dalam satu tempat untuk sekedar memperbaiki kendaraannya, yang dilanjutkan untuk menyiapkan kembali bekal-bekal yang diperlukan di sepanjang perjalanan. Ini juga rohbah. Sehingga dapat kita maknai bahwa bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk memperbaiki diri. Barangkali selama 1 tahun, 11 bulan sebelumnya, kita masih ada yang kurang. Masih ada yang bengkok, masih belum ada yang belum penuh. Maka pada bulan Ramadan ini, kita mempersiapkan diri segala bekal yang dibutuhkan untuk melalui perjalanan jauh, yaitu hari-hari yang akan datang. Sehingga bulan Ramadan ini bisa disebut sebagai bulan untuk memperbaiki diri sekaligus bulan untuk mengisi dengan membekali diri dengan persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk perjalanan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Sahabat Ibnu dan IPPNU Bulu Manislar yang dirahmati Allah. Sebetulnya ucapan marhaban yang Ramadan ini juga sebagai manifestasi dari kegembiraan seorang tuan rumah yang akan kedatangan tamu agung dan mulia, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan puasa, di mana di dalamnya ada keistimewaan-keistimewaan. Maka dari itu, berbahagianya umat Islam ini bukan semata-mata karena apa, melainkan ini adalah terspirit, terdorong oleh apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan khurrima jasaduhu 'alan niran." Barang siapa bergembira, barang siapa bersenang-senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka digaransi oleh baginda Nabi jasadnya akan diharamkan dari panasnya api neraka. Ma'asyiral hadirin, teman-teman IPPNU dan IPNU yang berada di rumah yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, untuk membentengi diri dari neraka ini tidak sulit karena cukup dengan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah. Karena ini yang bersabda adalah Nabi, sehingga kita harus yakin bahwa kita akan diharamkan diri kita dari api neraka. Maka dari itu
Akhirnya orang berlomba-lomba untuk melakukan tahniah atau penghormatan menyambut datangnya bulan mulia ini. Kalau kita lihat banyak perspektif yang dilakukan oleh orang Islam itu sendiri, terutama adalah orang Indonesia. Di mana kita tahu bahwa di Indonesia ini Islam dibawa dan diantarkan sehingga sampai kepada kita ini adalah oleh para pendahulu kita, yang ini juga tidak luput dari peran para salafus soleh, yang ini adalah utamanya adalah para wali songo dan para aulia yang telah mendahului kita. Kita tahu berbagai manifestasi kebahagiaan yang dilakukan oleh orang Islam dari satu daerah ke daerah lain ini berbeda-beda. Kita mengenal istilah dugderan kalau di Semarang itu adalah semacam pesta rakyat, berisi tari-tarian, kemudian tabuh beduk, kemudian karnaval. Di situ ada arak-arakan, ya, arak-arakan, yaitu merak ngendok gitu ya, biasanya diusung dari balai kota sampai ke Masjid Kauman. Ini juga dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian itu ada kegiatan dandangan, itu di Kudus ya. Itu juga sudah berlangsung sejak 400 tahun yang lalu oleh Sunan Kudus. Dilakukan pesta rakyat pada malam hari berupa pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan orang Islam pada saat itu. Ini juga diadakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada budaya megengan. Ini budaya orang Jawa, khususnya orang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di dalam upacara megengan biasanya orang berkumpul dengan menyediakan makanan. Makanannya itu adalah makanan khas. Yang tidak boleh ketinggalan adalah makanan apem. Paham ya teman-teman, apem? Sebetulnya apem ini adalah manifestasi atau derivasi dari bahasa Arab, dari kata afun, di mana umat Islam sebelum datangnya bulan Ramadan diperintahkan untuk mensucikan diri. Mensucikan diri ini memiliki dua makna. Makna batiniah, yaitu dengan cara bermaaf-maafan, afun, saling memaafkan. Kemudian diharapkan begitu memasuki bulan Ramadan, dirinya sudah mulai dibersihkan. Tetapi juga bisa dimaknai membersihkan dari makna kebersihan lahiriah, di mana kebanyakan orang melakukan bebersih, membersihkan rumahnya, membersihkan masjid, musola, lingkungan. Ini juga bagian dari wujud kebahagiaan, kelapangan dada dan kesyukuran dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu teman-teman jangan lupa bahagia ya dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada hal-hal yang sangat luar biasa. Ada nuzulul Quran, yang merupakan Al-Quran adalah segala-galanya dari kehidupan kita. Kemudian ada Lailatul Qadar, yang keutamaannya adalah lebih utama dari 1000 tahun, 1000 bulan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selebihnya kita melihat karena bulan Ramadan ini adalah obral pahala, big sale, di mana Allah Subhanahu wa taala mengobral pahala. Amalan-amalan sunnah diberikan pahala amalan wajib. Amalan ibadah wajib justru dilipat gandakan. Terlebih amalan puasa ini tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa ini adalah untukku dan saya yang akan memberikan pahala. Seberapa besar pahala? Sesuai kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tudha'afu mayyasha, dilipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Maka dari itu sahabat-sahabat Ibnu dan IPPNU yang dirahmati Allah, marilah jangan sampai diri kita ini tidak bahagia, supaya kita bisa mendapati apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu terjauhkan dari panasnya api neraka.
ya. Lalu apa hal-hal yang harus kita isi untuk mengisi bulan Ramadan ini? Sebagian tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan mensucikan diri. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Maka sebelum kembali kepada fitrah, kesucian pada awal bulan Ramadan ini, kita sudah mensucikan diri dari dosa-dosa dengan cara meminta maaf. Kemudian budaya yang dilakukan, kebiasaan dari umat Islam itu ada yang istilahnya disebut dengan bukan nyadran ya, yaitu datang ke makom, kemudian membersihkan makom, kemudian mendoakan kepada leluhur yang telah mendahului kita, baik itu kerabat maupun orang-orang alim yang telah berjasa di desa ataupun daerah kita. Kenapa demikian? Ini sangat penting, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, maka sebelumnya kita juga harus ingat bahwa kita punya kerabat yang telah mendahului kita di alam barzah sana. Kita harus mengingat bahwa al-maut kal gharikil mughawis, bahwa orang meninggal itu seperti orang yang tenggelam, yang dia itu ame-ame meminta pertolongan kepada yang masih hidup. Pertolongan apa yang harus diberikan? Yaitu memberikan doa-doa, memberikan kalimat-kalimat thayyibah, memberikan kiriman-kiriman pahala dari bacaan-bacaan yang baik. Setelah kita bahagia, jangan lupa juga membahagiakan para leluhur kita yang sudah meninggal di sana, yang masih menunggu kiriman-kiriman dari kita. Ini juga menjadi sangat penting. Kemudian selanjutnya, marilah Ramadan ini diisi dengan amalan-amalan yang baik. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kunci untuk mengisi Ramadan itu ada dua. Di siang harinya yaitu berpuasa, as-saum wal imsak, yaitu menjaga, ngempet, bukan hanya menjaga dan menahan lapar dan dahaga saja tidak, tetapi menjaga dari seluruh tindakan-tindakan, seluruh perkataan-perkataan, menjaga daripada akhlak-akhlak yang tidak diperintahkan oleh agama, dan menjauhi dari akhlak-akhlak serta perilaku yang diperintahkan oleh agama ini kita jalankan. Kemudian pada malam harinya adalah qiyamul lail, bisa kita isi dengan baca Al-Quran, tadarus Al-Quran di masjid, di musola, dan juga tidak kalah pentingnya membaca Al-Quran di rumah sendiri. Ini juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Ini harus kita galakkan. Kalau mungkin bosan karena kondisi pandemi ini, kita harus mengisolasi diri di rumah karena sudah sekian lama, dan kabar terbaru tadi baru saya terima dari ketua KKM ini, untuk pendidikan atau sekolah ini liburnya akan diperpanjang sampai bulan Mei. Masya Allah ya. Semoga, padahal diri ini sudah rindu ya, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan madrasah atau sekolahnya masing-masing, tetapi silaturahmi masih belum bisa kita lakukan. Maka dari itu, Ramadan harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah. Barangkali kita harus mengambil hikmah di balik pandemi COVID yang sampai saat ini belum menunjukkan sesuatu yang signifikan untuk penyelesaiannya. Maka dari itu, kita yakin bahwa wabah COVID-19 ini ada, itu pasti yang mengadakan. Dan itu adalah Allah. Karena seluruhnya, seisi alam semesta ini adalah makhluk. Sehingga keberadaan COVID ini juga tidak luput dari izin Allah. Sehingga siapa yang mampu untuk menghentikan, karena memang sampai saat ini belum ditemukan ya untuk pengobatan yang memang efektif, itu belum, tetapi kita tahu dan kita yakin bahwa seluruh yang ada ini yang mengadakan Allah, yang menjalankan Allah, yang menghentikan pun adalah Allah. Sehingga akan terus kita panjatkan
doa agar segera pandemi ini diselesaikan dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ini, dan terkhususnya dari Indonesia, dan terkhusus lagi adalah seluruh warga Bulu Manis Lor. Semoga akan baik-baik saja dan pada akhirnya seterusnya akan baik-baik. Dan dengan adanya Ramadan ini kita bisa memohon berkah dengan berwasilah dengan amalan-amalan baca Al-Qur'annya, dengan amalan-amalan bacaan selawatnya, bacaan tasbihnya, tahlilnya, dan doa-doa serta kebaikan seluruh umat. Barangkali kalau sementara ini kita tidak bisa bersama-sama melakukan kegiatan ngaji menjelang berbuka, mungkin kita bisa ambil hikmahnya ya. Barangkali selama ini kita yang senang ke masjid, senang berjamaah, kita bertemu Allah hanya di masjid, hanya di musala, hanya melalui mimbar-mimbar, tetapi dengan pandemi ini kita betul-betul bisa membuktikan diri bahwa kita ini adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada keramaian saja. Pada kesunyian kita jumpa Allah. Pada tengah malam, di sepertiga malam kita jumpa Allah, sehingga kita bisa bermuqarabah, bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pandemi ini. Terlebih luas lagi banyak hikmah yang saya dengar-dengar, ini kondisi langit sudah membaik, di mana beberapa bulan hampir seluruh negara, karena tersisa sedikit sekali yang tidak momok terhadap pandemi ini, sehingga aktivitas lockdown ya, atau pembatasan dalam jumlah yang luas, kemudian ada yang mengistilahkan isolasi, ada yang intinya adalah menghentikan sejenak dari kegiatan-kegiatan hiruk pikuk dunia yang barangkali selama ini bumi ini sudah gerah dengan sudah repot, sudah berat menahan beban daripada kegiatan manusia yang ada di atas bumi ini, dan pada akhirnya dalam kondisi pandemi ini semuanya sudah membaik. Semoga lapisan ozon yang tadinya sudah menipis, yang ada udah lubangnya, sekarang mungkin bisa menebal kembali, kemudian memunculkan nitrogen, oksigen yang lebih baik lagi, sehingga bisa menopang kehidupan di bumi ini. Dan pada akhirnya kita semuanya, terkhusus para generasi muda IPNU dan IPPNU yang merupakan generasi harapan warga di masa yang akan datang. Subhanal yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah memang harapan di masa yang akan datang. Semoga dengan datangnya Ramadan, kita melapangkan diri, kita mempersiapkan diri, kita bergembira, kita bahagia, kita bersenang-senang, dan semakin semangat beribadah kita, sehingga kita memastikan begitu keluar dari Ramadan nanti, kita sudah dalam kondisi yang sudah berbeda. Kita akan lebih dekat lagi kepada Allah, kita akan lebih baik lagi, kita akan bisa memperbanyak manfaat. Ma'asyiral mustami'in yang ada di rumah maupun yang hadir yang dirahmati Allah, sebetulnya puasa itu sendiri memang ada hikmah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka akan sehat. Kalau dilihat dari hadis ini bahwa puasa itu adalah memiliki hikmah imunitas. Orang yang berpuasa akan imun secara fisik sehingga dia akan sehat. Dan saya yakin kesehatan ini bukan hanya fisik saja, tetapi dengan berpuasa kita bersedekah, ini akan menjadikan imunitas secara sosial, imunitas secara budaya, imunitas secara apapun, politik maupun kegiatan-kegiatan yang ada ini harus menjadi imun, harus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga puasa Ramadan kita dan hormat kita, kebahagiaan kita dengan berucap marhaban ya Ramadan di bulan Ramadan ini bisa membaikkan kita semuanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ini akan ada lantunan selam marhaban ya Ramadan. Selamat
bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dan kita berbahagia akhirnya mendapatkan berkah. Teman-teman IPNU IPPNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebahagiaan itu kan bisa dimanifestasikan dalam bentuk beraneka ragam. Kalau di Ilya datangnya Ramadan senangnya kenapa, Dek? Karena kembang api. Ya, kalau anak kecil mungkin Ramadan ini dipersiapkan karena ada kembang api yang banyak, sehingga hatinya menjadi senang. Saya tidak masalah memberikan kembang api untuk kesenangan anak saya dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah saya memiliki keyakinan ini akan lebih mengedukasi daripada dia ini mungkin beli di hari Valentine, mungkin di tahun baru Masehi, ini mungkin muhtadilnya kurang dapat, sehingga kebahagiaan ini diwujudkan dalam bentuk beraneka ragam. Bahkan secara budaya dulu para wali songo itu menyebarkan Islam ini dengan mengikuti atau mengakomodir dari budaya-budaya yang ada, sehingga termasuk banyak sekali budaya-budaya yang muncul untuk menyambut daripada datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu kalau di Semarang itu ada budaya dugderan, yaitu orang nanti berkarnaval kemudian melakukan tari-tarian yang menjadi ciri khas. Kalau di Semarang itu adalah ada merak ngendok ya yang diarak, biasanya dari balai kota sampai dengan Masjid Kauman. Demikian juga di Kudus sendiri ada budaya dandangan. Itu juga konon juga munculnya adalah dari Sunan Kudus yang waktu itu memiliki pemikiran bagaimana untuk menggembirakan daripada umat Islam yang ada di daerah Kudus dengan dilakukan pasar malam dandangan. Demikian juga budaya-budaya yang lain sebagaimana budaya yang ada di Salatiga misalkan, yaitu dengan bersuci atau mandi di tempat-tempat air yang dianggap keramat. Ini tujuannya apa? Supaya masuk ke bulan Ramadan ini juga memiliki jiwa yang suci. Suci dalam arti dua makna. Suci secara lahiriah, yaitu bersih dari yang luar, dan suci secara batinnya. Mungkin itu. Ada teman-teman mungkin supaya tidak monolog saya yang berbicara, ada yang ditanyakan, mungkin silakan dari teman-teman di PPNU atau di penuh. Saya ingin bertanya, ya, bagaimana cara menyambut bulan Ramadan ini dengan sesuai syariat Islam? Ya, terima kasih. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang tujuannya bukan hanya gembira, tetapi setelah datang kegembiraan itu sendiri adalah memberikan spirit, memberikan semangat tersendiri bagi kita untuk menjalani ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat keistimewaan bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah yang khas, yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, sebagaimana kewajiban berpuasa itu sendiri yang ada adalah pada bulan Ramadan. Kemudian pada malam harinya adalah sholat tarawih. Tetapi ada ibadah-ibadah yang memang sudah lazim dan biasa dilakukan di bulan-bulan lain, sebagaimana membaca Al-Quran, tadarus. Ini juga kita lakukan, kita programkan itu. Tetapi ada hal-hal spesifik. Yang pertama mungkin selain kita bergembira atau berbahagia, itu adalah kita perlu bersyukur karena kita sebagai umat Islam sudah diberikan kesempatan dengan bulan penuh pahala, obral pahala ya, promo pahala, big sale, di mana ya amalan-amalan sunnah bisa diberikan pahala wajib, kemudian amalan-amalan wajib diberikan pahala yang berlipat ganda. Ini juga patut kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakan kepada leluhur-leluhur kita. Sebagaimana tadi saya katakan ada budaya megengan. Ini terjadi di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Di kita masih ada ya megengan. Kemudian kalau megengan ini sebetulnya ada makanan yang khas, yaitu makanan apem. Nah, apem itu sendiri sebetulnya penamaannya itu adalah diambil dari bahasa Arab afun, di mana kita untuk saling memaafkan. Sehingga dengan memaafkan, afun ini bagian dari upaya kita untuk membersihkan diri secara batiniah. Kita tahu bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci dan tidak bisa menerima kecuali yang suci.
Ya, mungkin Mama, silakan. Maka dari itu upaya yang perlu kita lakukan untuk mensucikan diri ini adalah salah satunya adalah dengan memohon maaf di antara teman. Ini yang harus kita lakukan. Selebihnya adalah kita mengirim doa kepada leluhur kita, orang tua kita atau nenek moyang kita, leluhur kita. Ini patut kita adakan biasanya. Pada saat mendengar itu orang bawa ambungan, kemudian berkumpul di situ, kemudian selain berkumpul dan membawa makanan yang khas tadi itu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, diisi dengan doa bersama. Harapannya apa? Sebelum kita mendapatkan rahmat dengan datangnya bulan Ramadan ini juga kita ingat kepada leluhur kita yang sudah mendahului kita. Beliau-beliau ini yang sudah mendahului kita ini juga patut untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dengan cara apa? Kita kirim doa-doa. Ingat bahwa orang mati itu adalah al-mayyit kal-gharikul mughawwis, seperti orang yang tenggelam yang dia ame-ame memohon pertolongan. Sehingga kalau kita kirim doa, ini adalah mendapatkan sedikit pertolongan sehingga bisa berbahagia di alam sana. Ini yang pertama, yaitu dengan kita nyadran juga ya. Ini salah satu selain mendengar juga ada budaya nyadran, yaitu kita datang ke makom, di situ bersih-bersih. Ini bisa dimaknai juga, yaitu membersihkan diri secara lahiriah, bersih-bersih makom dari leluhur kita. Kalau mungkin lebih luasnya lagi, begitu datangnya Ramadan, kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih musola, bersih-bersih masjid. Ini adalah bagian dari kegembiraan, manifestasi sebagai wujud dari ucapan marhaban ya Ramadan. Sehingga kesyukuran itu bukan hanya sekedar diucapkan melalui lisan saja, tidak, tetapi diwujudkan, diijawantahkan, dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Salah satunya itu adalah mensucikan diri secara batiniah dengan berdoa tadi, mohon maaf, kemudian secara lahiriahnya juga kita melakukan hal-hal sebagaimana kebersihan semuanya mempersiapkan. Ini adalah bagian dari kegembiraan yang kita lakukan untuk Ramadan. Selebihnya yang jelas untuk ibadah-ibadah harus kita tingkatkan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah seperti yang saya bilang, di mana obral pahala. Allah itu hobinya itu adalah memberikan pahala. Allah itu hobinya itu adalah memaafkan. Maka dari itu bulan Ramadan ini dapat kita gunakan kesempatan untuk banyak istighfar, membaca syahadat, banyak membaca tasbih, kemudian banyak membaca selawat, membaca Al-Quran. Yang ini harus kita galakkan terus. Kenapa ibadah itu dibuat dengan beraneka ragam? Seperti halnya sebagaimana makanan, ketika kita bosan dengan satu makanan, kita bisa beralih dengan makanan yang lain. Kalau dalam kondisi pandemi ini mungkin Ramadan kita lalui hari-hari dengan banyak di rumah ya, dengan tidak banyak kegiatan. Supaya tidak membosankan, kita buat variatif ibadah kita. Mungkin baca Al-Qur'annya, kemudian dengan bersenandung selawatnya, dengan kita menikmati berbagai menimba ilmu yang sekarang lebih dipermudah dengan media sosial, baik itu. Tetapi dalam hal ini harus selektif betul, mana yang harus bisa diambil dan mana yang harus difilter, harus disaring dulu, karena tidak seluruh informasi yang ada di media sosial itu baik untuk kita terima, untuk kita lakukan, maupun kita bagi kepada yang lain, sehingga harus selektif. Selebihnya, apa yang harus kita lakukan dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah kita harus banyak bersyukur. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap kita harus bersyukur, karena syukur ini adalah kunci daripada Allah akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mampu mensyukurinya, mensyukuri itu bagaimana? Tidak berkeluh kesah, justru dengan kesenangan, dengan kegembiraan kita melakukan aktivitas meskipun ada di rumah, tetapi hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Saya kira saat ini justru kita bisa manfaatkan, bahwa mungkin barangkali sebagian orang yang menganggap selama ini kita temui Allah di masjid, kita berjumpa Allah di musola-musola, di dalam mimbar-mimbar. Ini saatnya bahwa kita menuju Allah itu di dalam kesendirian, di dalam kesunyian, di dalam sepertiga malam, di dalam tengah malam pun
kita mendekatkan diri, muqarrabah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebetulnya ibadah ini kan variasinya sangat banyak. Selain ibadah mahdhah, ini juga harus pemahaman yang detail, yang benar. Juga ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang umum. Sebagaimana kita bersedekah, berbagi, ya, bisa peduli kepada sesama, termasuk waspada ODP, ya. ODP itu orang diduga ya terpapar, ya, pasien, ya, ODP, ya. Tapi ini juga menjadi plesetan yang menjadi kewaspadaan kita juga. ODP itu gimana? ODP itu orang dianggap kosong, ya. Sehingga jangan sampai kita ini justru diam-diam tidak berpuasa. Ini sangat fatal sekali. Jadi sekali lagi, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kegembiraan kita yang merupakan bentuk wujud dari marhaban ya Ramadan. Karena kita kedatangan, kita patut bersyukur karena Ramadan pada tahun ini kita masih mendapatinya, dan semoga kita mampu menggunakan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik mungkin. Sehingga apa? Ramadan ini kita lalui dengan manfaat. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi kondisi kita keterima kedatangan tamu agung, sesudah ditinggalnya kita juga dalam kondisi yang sama. Yang semestinya kita kedatangan harus berbahagia, kemudian nanti ketika Ramadan meninggalkan kita, ini harus bersedih. Teman-teman bersedih atau bahagia kalau sudah menjelang Lebaran ini? Ya, seharusnya bersedih, ya, menangis, bersedih karena ditinggal kesempatan yang sangat luar biasa. Sebetulnya Ramadan ini juga kita bisa maknai sebagai madrasah, sebagai tempat untuk menempa diri. Sehingga dengan datangnya bulan Ramadan yang kita sudah baik selama 1 bulan ini, kita harapkan kebaikan kita selama 1 bulan ini bisa kita bawa ke bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Apalagi bulan Syawal itu Syawal artinya adalah meningkat, sehingga kita keluar dari Ramadan ini dalam kondisi yang lebih baik, yang lebih meningkat ibadah kita. Bukan hanya ibadah mahdhahnya saja, tetapi ibadah sosialnya. Karena terlebih dari itu, puasa itu sendiri ada yang memaknai puasa ini bisa menjadikan imunitas, kekebalan. Apa dasarnya? Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah maka kalian akan sehat. Sehingga dengan berpuasa ini akan imun. Bukan hanya imun, kebal fisik kita saja, tidak. Tadi akan imunitas sosial kita, imunitas keimanan kita menjadi imun, menjadi meningkat, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga semuanya bisa berbahagia meskipun dalam kondisi pandemi COVID sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda untuk surut. Bahkan barusan saya menerima surat edaran nanti untuk sekolah-sekolah ini liburnya akan diperpanjang lagi sampai Mei. Allah, ini barusan informasi yang kami dapatkan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari datangnya pandemi ini, kemudian menjadikan kita lebih bersabar, lebih kreatif, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini corona ini adalah pemberian Allah. Saya yakin bahwa corona atau COVID-19 ini adalah salah satu makhluk dari Allah. Yang menghendaki adalah Allah. Kemudian siapa yang mampu menghapusnya juga Allah Subhanahu wa taala. Lantas kepada siapa lagi kita harus berlindung, harus memohon, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokahnya Ramadan, kemudian Ramadan, dengan barokahnya bacaan Al-Quran kita, dengan barokah kebaikan Rasulullah dan kecintaan kita dengan memperbanyak selawat, dengan barokah selawat, dengan barokah daripada amalan-amalan saleh yang kita lakukan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan istiadat, mengijabah daripada doa-doa kita, sehingga pada akhirnya
pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila pengajian perdana ini ataupun sekedar ngabuburit nongkrong barengnya ini masih kacau, utamanya di bidang teknisnya sehingga membawa kacau pula. Saya ini ngomongnya juga jadi ngelantur. Semoga dimaafkan dan semoga menjadi lebih baik untuk hari-hari seterusnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali itu teman-teman, mohon maaf apabila mungkin pelaksanaan perdana ngabuburit online ini belum sesuai harapan dan masih banyak hal yang secara teknis belum disiapkan secara matang sehingga membawa hasil yang belum maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama apabila di dalam penyampaian saya ada kata yang kurang ataupun belum bisa memenuhi harapan daripada teman-teman IPNU dan EPBNU. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, terus berisolasi, jaga kesehatan diri, dan senantiasa menjaga puasa dan amalan-amalan kita. Sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.